Halo semua, kami akan membahas analisis potensi bahaya dan analisis risiko K3 di gudang penyimpanan obat yang berdasarkan jurnal Tiara Muslimah Jamal dan kawan-kawan tahun 2024 pada mata kuliah K3LH. Ini adalah presentasi dari kelompok 6. Anggotanya adalah Fatimah Az-Zahra, Ardila Fatmawati, dan Gina Fitria Soliha. Adapun latar belakang dari jurnal ini, yang pertama, adanya kasus kecelakaan kerja bisa terjadi di semua tempat kerja. Yang kedua, industri farmasi dan gudang obat memiliki resiko tinggi karena paparan bahan kimia, fisik, dan biologis. Kemudian yang terakhir, diperlukan penerapan ketiga melalui identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko. Tujuan dari penelitian di jurnal ini yaitu menganalisis potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja di gudang penyimpanan obat serta industri farmasi secara umum. Adapun metode penelitiannya, satu, pendekatannya yaitu literatur review, dua, rentang jurnalnya tahun 2020 sampai 2024, tiga, total artikel yang dikaji ada 7 jurnal nasional, dan terakhir teknik analisisnya yaitu perbandingan isi dan hasil penelitian. Nah, dari jurnal itu didapatlah potensi bahaya yang ditemukannya. Yang pertama ada bahaya fisik seperti karena tumpukan kardus atau karena pencahayaan berlebih dan kebisingan. Yang kedua bahaya kimia, itu misalnya kita terkena paparan zat aktif atau debu obat dan tumpahan dari bahan-bahan yang ada. Yang ketiga bahaya biologi, seperti terkena infeksi dari mikroorganisme. Kemudian yang keempat adanya bahaya ergonomi, yaitu karena postur kerja yang buruk dan gerakan yang berulang dalam bekerja. Kemudian yang terakhir adanya bahaya psikologis, misalnya karena stres kerja, targetnya yang tinggi, dan adanya jam kerja yang sepanjang. Adapun dampak dan risiko dari bahaya yang ditemukan itu, yang pertama kecacatan fisik seperti lumpuh, yang kedua keracunan bahan kimia, yang ketiga ada infeksi nosokomial, yang keempat ada gangguan muskuloskeletal, dan yang terakhir ada penurunan produktivitas. Apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan risiko ini? Yang pertama, sosialisasi dan pelatihan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, penggunaan APD seperti masker, jas lab, sarung tangan. Yang ketiga, ventilasi dan pencahayaan yang baik pada pabrik tersebut. Yang keempat, adanya monitoring dan evaluasi berkala. Dan yang terakhir, yaitu penerapan sistem manajemen K3 sesuai dengan Peraturan Perundangan Nomor 50 Tahun 2012. Oke teman-teman, kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan jurnal ini yaitu diperlukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko secara menyeluruh di industri farmasi agar tercipta tempat kerja yang aman dan produktif. Oke, sekian saja pembahasan dari kami. Terima kasih, semoga video presentasi ini dapat bermanfaat.